Seorang pria pemilik toko emas di Semarang dikenal sukses dan kaya raya. Namun kesuksesannya bukan datang dari kerja keras semata, melainkan dari pesugihan hitam yang menuntut tumbal. Toko emasnya jadi saksi bisu serangkaian kejadian mengerikan. Pegawai yang hilang secara misterius, pelanggan yang diganggu makhluk gaib, hingga suara jeritan di tengah malam dari dalam toko yang sudah tutup. Sampai akhirnya, rahasia kelam itu terbongkar dan membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Raya Story. Tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya, dan jangan lupa menulis sholawat di kolom komen supaya kita diberi syafaat di akhirat kelak, dan pastikan tonton sampai selesai. Kalau kalian pernah main ke kota Semarang, mungkin kalian bakal sadar ada satu toko emas yang kelihatannya berbeda dari yang lain. Dari luar, tokonya nggak terlalu mewah, nggak juga terlalu besar. Tapi entah kenapa setiap hari toko itu selalu penuh orang. Seolah-olah semua pembeli emas dari seluruh kota numpuk di situ. Toko itu punya nama yang cukup sederhana, Emas Mulia. Letaknya strategis banget, persis di jalan utama yang ramai dilalui kendaraan. Dari pagi sampai sore, kaca etalasenya selalu berkilauan, memantulkan cahaya matahari yang bikin siapapun yang lewat otomatis menoleh. Dan di dalamnya, jangan tanya, rak-rak kaca penuh dengan kalung, cincin, gelang, liontin, semuanya emas murni dengan kilauan yang memikat mata. Pemilik toko itu, seorang pria parubaya bernama Pak Wiryo, dikenal sebagai sosok yang ramah. Senyumnya selalu tersungging, tutur katanya halus. Dan kalau ada pelanggan yang datang, ia selalu menyapa dengan hangat. Orang-orang suka bilang, Pak Wiryo itu rezekinya nggak ada habisnya. Toko emasnya laris manis, pembelinya nggak pernah sepi. Tapi, justru karena itulah desas-desus mulai beredar. Banyak yang heran, bagaimana mungkin tokonya bisa seramai itu. Padahal, di kanan kirinya juga ada toko emas lain, dengan barang dagangan yang sama bagusnya. Tapi tetap saja, orang-orang lebih memilih belanja di tempat Pak Wiryo. Bahkan saat harga emas melonjak, dan toko lain sepi pembeli, toko Emas Mulia tetap penuh sesak. Beberapa pedagang sekitar kadang ngomong pelan-pelan di warung kopi, kayaknya ada yang nggak beres sama toko emas itu. Rezeki lancar sih wajar, tapi kalau lancarnya kayak begitu, aneh juga ya. Dan mereka yang senyeletuk Mai, dia ada pesugihan. Soalnya nggak masuk akal bro. Kayak ada daya tarik yang bikin orang otomatis masuk belanja di situ. Tentu saja, itu hanya gosip. Jadi orang-orang lebih suka menganggapnya sebagai keberuntungan atau kerja keras, tapi lambat laun, tanda-tanda keanehan mulai muncul. Pernah suatu kali seorang ibu rumah tangga datang hanya untuk lihat-lihat. Dia sebenarnya nggak punya niat beli. Tapi begitu matanya menatap salah satu gelang emas di etalase, tiba-tiba hatinya kayak dipaksa untuk beli. Ibu itu bahkan sampai ambil tabungan daruratnya demi bisa pulang membawa gelang tersebut. Aneh ya, padahal aku tadinya cuma mau cuci mata. Tapi pas lihat gelang itu, rasanya pengen banget punya. Kayak nggak bisa nolak begitu ceritanya pada tetangganya. Kejadian itu ternyata nggak cuma dialami satu orang. Banyak pelanggan yang ngaku begitu. Datang niatnya cuma lihat-lihat tapi selalu pulang bawa barang. Seolah ada sesuatu yang menarik mereka buat nggak bisa pulang dengan tangan kosong. Toko emas itu juga punya beberapa pegawai. Biasanya mereka yang bekerja di sana dipilih langsung oleh Pak Wiryo. Menurut gosip, syaratnya ketat. Nggak sembarangan orang bisa diterima. Suatu hari, seorang pemuda bernama Dani berhasil diterima jadi pegawai baru. Awalnya, ia seneng banget. Gajinya besar, pekerjaannya terlihat aman, dan tentu saja ia bangga bisa kerja di toko emas terkenal itu. Tapi setelah beberapa minggu, Dani mulai merasa ada yang janggal. Setiap malam saat toko tutup, ia sering disuruh Pak Wiryo untuk ikut membersihkan bagian dalam toko. Nah, anehnya, ada satu ruangan di belakang yang selalu dikunci rapat. Dani pernah sekali melihat dari celah pintu, ada tangga kecil menurun ke bawah tanah. Tapi saat ia tanya ke seniornya, jawabannya selalu menghindar. Udah, nggak usah kepo, Dik. Fokus kerja aja. Jangan tanya-tanya soal ruang belakang. Sejak saat itu, Dani merasa gelisah. Kadang, ia mendengar suara aneh dari balik pintu itu. Suara seperti orang berbisik pelan. Kadang juga suara berat seperti binatang besar sedang menggeram.
Tapi setiap ia berusaha mendengarkan lebih jelas, suara itu hilang begitu saja. Bukan hanya pegawai, warga sekitar pun mulai merasakan hal-hal ganjil. Pernah ada seorang bapak yang kebetulan melintas jam 11 malam. Saat itu toko sudah jelas tutup, lampu padam, tapi ia melihat ada cahaya lilin berkelip dari dalam. Lebih taksi silam, ia mendengar suara orang membaca mantra. Ketika ia mendekat, tiba-tiba semua cahaya hilang, sunyi, gelap seolah-olah tak pernah ada apapun di dalam. Waktu bapak itu cerita ke orang lain banyak yang nggak percaya. Tapi beberapa warga lain mengaku pernah mendengar hal yang sama. Suara-suara aneh, kadang seperti orang berteriak minta tolong. Kadang juga seperti tangisan samar yang bikin bulu kuduk berdiri. Yang bikin makin merinding. Setiap kali gosip beredar, Pak Wiryo selalu menanggapinya dengan senyum. Ia nggak pernah marah. Nggak pernah membantah, hanya tersenyum dengan mata yang tajam menatap orang. Dan entah kenapa, banyak orang yang langsung diam setelah ditatap begitu. Seakan ada rasa takut yang muncul tanpa alasan jelas. Pak Wiryo itu orangnya ramah, tapi kalau senyum, kok rasanya aneh. Senyumnya hangat, tapi matanya kayak enggak ikut ketawa. Begitu cerita salah satu pelanggan tetap. Pada titik ini, orang-orang masih menganggap semua itu cuma kebetulan. Tapi yang mereka nggak tahu, toko emas itu sebenarnya sudah mulai memakan korban. Kejadian menghilangnya seorang pegawai perempuan bernama Rina baru akan jadi awal dari teror panjang. Namun, itu cerita nanti. Untuk sekarang, toko emas itu masih berdiri megah, selalu ramai oleh pembeli. Dan dari luar terlihat seperti bisnis sukses yang bikin iri siapapun yang melihatnya. Tapi kalau kalian berani perhatikan lebih dalam, ada suasana aneh di sekitarnya. Seperti hawa dingin yang menyelimuti. Seperti tatapan mata yang memperhatikan kalian dari balik etalase emas. Jelas kalau kalian cukup peka mungkin bisa mendengar bisikan samar. Suara-suara dari masa lalu yang tak pernah bisa tenang. Karena toko itu bukan sekadar tempat jual beli emas. Tapi juga gerbang antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Setelah beberapa bulan berjalan, toko emas-emas mulia semakin dikenal. Banyak orang berlomba-lomba ingin bekerja di sana. Wajar saja, gajinya lebih tinggi dibanding toko emas lain. Makan siang selalu ditanggung, bahkan kadang pegawai dapat bonus kecil berupa cincin emas tipis sebagai hadiah. Siapa yang nggak mau? Tapi ada satu hal yang nggak banyak orang tahu. Pegawai di toko itu sering gonta-ganti. Ada yang baru masuk beberapa minggu, lalu mendadak nggak pernah kelihatan lagi. Alasannya selalu macam-macam. Pindah kerja, nggak betah, atau pulang kampung. Tapi kalau ditanya lebih jauh, keluarganya pun sering kebingungan karena tiba-tiba saja mereka benar-benar hilang tanpa jejak. Salah satunya adalah seorang gadis muda bernama Rina. Rina berasal dari desa kecil di sekitar Ungaran. Umurnya masih 20 tahun, wajahnya manis, sikapnya sopan. Ia merantau ke Semarang untuk mencari kerja. Dan kebetulan temannya memberitahu, ada lowongan di toko emas milik Pak Wiryo. Dengan semangat, Rina melamar. Tanpa seleksi panjang, ia langsung diterima. "Besok langsung kerja ya, Mbak," kata Pak Wiryo sambil tersenyum tipis. Awalnya Rina senang bukan main. Dia bercerita ke orang tuanya lewat telepon, bahwa dirinya beruntung bisa kerja di toko emas besar. "Doakan Rina betah di sini, Bu. Gajinya besar, bisa buat bantu adik sekolah," katanya. Hari-hari pertama berjalan normal. Rina belajar melayani pelanggan, membersihkan etalase dan menjaga kerapian toko. Tapi sejak awal Yusuf udah merasa ada sesuatu yang janggal. Suara dari ruang belakang di bagian belakang toko. Ada sebuah pintu kayu besar yang selalu terkunci. Dari pintu itu sering terdengar suara aneh. Kadang seperti orang membaca doa dengan suara berat, kadang seperti isak tangis samar. Rina pernah tanya ke pegawai senior bernama Mbak Siti, "Mbak, itu ruangan belakang buat apa ya?" Mbak Siti langsung menatapnya dengan wajah pucat. "Shh, jangan tanya-tanya, Rin. Pokoknya kalau Pak Wiryo suruh kamu masuk ke situ, jangan mau. Ingat kata aku." Sejak itu Rina merasa nggak nyaman, tapi ia berusaha mengabaikannya karena pikirannya hanya fokus kerja dan cari uang. Beberapa minggu kemudian, tepat malam Jumat, toko sudah tutup lebih cepat dari biasanya. Semua pegawai sudah dipulangkan kecuali Rina. Saat itu, Pak Wiryo mendekatinya. "Rina, kamu bisa bantu bersih-bersih belakang? Ada beberapa barang yang perlu dirapikan." Awalnya Rina ragu, tapi ia nggak enak menolak. "Iya, Pak.
Pak Wiryo lalu membuka pintu kayu yang selama ini terkunci. Untuk pertama kalinya, Rina melihat isi ruangan itu. Di dalamnya ada tangga menurun ke bawah tanah. Gelap, dingin, dan bau kemenyan tercium begitu kuat. Lampu redup menerangi jalan kecil yang sempit. Pak Wiryo menyuruhnya membawa kain pel untuk membersihkan lantai bawah. Saat Rina menuruni tangga, bulu kuduknya meremang. Dari bawah terdengar suara lirih seperti orang berbisik. Semakin dekat, suara itu semakin jelas seperti tangisan perempuan. Rina menoleh ke belakang, ingin memastikan kalau Pak Wiryo ikut. Tapi anehnya, ia tidak melihat Pak Wiryo lagi. Pintu di atas sudah tertutup rapat. Ia berdiri di tengah tangga, tubuhnya gemetar. Pak Wiryo? Panggilnya, tidak ada jawaban. Tiba-tiba dari dalam ruang bawah tanah terdengar jeritan melengking. Suara perempuan sangat nyaring seakan menembus telinga. Rina kaget kain pel di tangannya jatuh. Ia menutup telinganya, tapi jeritan itu masih jelas terdengar. Dan saat ia mencoba mundur, mendadak dari bawah muncul bayangan hitam yang bergerak cepat. Bayangan itu menabraknya, membuat tubuhnya hampir jatuh ke tangga. Dalam panik, Rina berlari naik. Tapi pintu kayu di atas sudah terkunci. Dia berteriak sekencang-kencangnya sambil menggedor pintu. Tolong buka, Pak. Namun yang ia dengar hanya suara tawa lirih dari balik pintu. Tawa yang jelas sekali milik Pak Wiryo. Setelah itu tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Keesokan harinya, Rina tidak pernah muncul lagi. Orang tuanya di desa panik karena tidak bisa menghubungi teleponnya. Teman kosnya pun heran karena semalaman Rina tidak pulang. Mereka mencoba datang ke toko emas. Tapi Pak Wiryo dengan tenang berkata, "Oh Rina, dia sudah mengundurkan diri kemarin. Katanya mau pulang kampung. Coba tanya keluarganya saja." Keluarganya makin bingung karena jelas sekali Rina tidak pernah sampai di rumah. Polisi sempat dilibatkan tapi tidak ada bukti apa-apa. Semua orang yang ditanya seolah lupa keberadaan Rina. Bahkan daftar pegawai di toko sudah dihapus, seakan-akan nama Rina tidak pernah ada. Bisikan di tengah malam beberapa hari kemudian, Mbak Siti, pegawai senior, mengaku mendengar sesuatu. Saat ia sedang menyapu lantai toko malam-malam, terdengar suara lirih dari arah ruang bawah tanah. Mbak Siti, tolong aku." Suaranya lemah, hampir seperti bisikan. Tapi ia yakin betul itu suara Rina. Mbak Siti gemetar. Ia berlari keluar toko dan tidak pernah mau masuk lagi. Sejak malam itu, ia mengundurkan diri tanpa memberi alasan jelas. Kabar tentang hilangnya Rina mulai menyebar. Banyak warga sekitar curiga, tapi tidak ada yang berani menuduh langsung. Mereka hanya berbisik-bisik. Kayaknya ada yang dikorbankan di toko itu. Bukan sekali dua kali ada orang hilang. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di depan etalase toko saat tengah malam. Rambutnya basah, matanya kosong, dan wajahnya pucat. Tapi begitu didekati, sosok itu hilang. Konon, sosok itu adalah arwah pegawai yang jadi tumbal. Salah satunya Rina. Anehnya, di tengah gosip yang semakin ramai, Pak Wiryo tetap tenang. Saat ditanya orang tentang Rina, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Anak muda memang suka pergi tiba-tiba. Mungkin sudah dapat pekerjaan yang lebih baik." Tapi sorot matanya dingin, penuh misteri. Dan bagi orang-orang yang cukup peka, senyum itu bukan sekadar ramah. Ada sesuatu yang menyeramkan di baliknya. Hilangnya Rina hanyalah permulaan. Setelah itu, beberapa pegawai lain juga menghilang dengan cara serupa. Selalu ada alasan yang dibuat-buat, dan selalu hilang tanpa jejak. Tapi anehnya, toko emas itu justru makin ramai. Kekayaannya makin melimpah, emasnya makin berkilauan, dan orang-orang makin penasaran untuk belanja di sana. Seakan-akan setiap kali ada satu nyawa hilang, keberuntungan toko itu semakin bertambah. Dan dari sinilah, teror sebenarnya mulai menampakkan wujudnya. Sejak menghilangnya Rina, suasana sekitar toko emas mulia mulai berubah. Dari luar, toko itu masih terlihat normal. Masih ramai pembeli di siang hari. Bahkan makin banyak orang yang datang. Tapi begitu malam tiba, suasana jadi berbeda. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan toko emas itu mulai mengalami kejadian aneh. Awalnya hanya berupa suara kecil, samar seperti orang berbisik. Tapi lama-lama suara itu makin jelas dan bikin bulu kuduk berdiri. Suatu malam, sekitar jam 11, seorang pedagang kaki lima bernama Pak Min sedang membereskan gerobaknya di depan toko yang sudah tutup. Angin malam Semarang terasa dingin, jalanan sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang lewat.
Tiba-tiba ia mendengar suara perempuan menangis dari dalam toko emas yang lampunya sudah padam. Suaranya lirih, serak, penuh rasa sakit. Tolong aku. Pak Min langsung berhenti bergerak. Matanya melirik ke arah kaca etalas toko. Gelap, gak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih terdengar jelas. Ia mencoba menguatkan hati. Mendekat ke kaca sambil berkata pelan, "Halo, ada orang di dalam?" Tiba-tiba suara tangisan itu berubah jadi jeritan panjang. Melengking sampai telinga sakit mendengarnya. Pak Min kaget setengah mati. Langsung jatuh terduduk sambil menutup telinga. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas, keringat dingin bercucuran. Ia buru-buru kabur meninggalkan gerobaknya begitu saja. Besok paginya, waktu warga lain tanya kenapa gerobaknya tertinggal, wajah Pak Min pucat pasi. Kewiwaixnya bilang, "Jangan pernah deket-deket toko itu kalau malam. Jangan. Kejadian itu bukan cuma dialami, Pak. Min, beberapa anak muda yang biasa nongkrong di warung kopi dekat situ juga sering dengar suara aneh. Ada yang bilang pernah dengar orang berbisik, seperti suara perempuan yang memanggil namanya. Andy, tolong aku." Padahal waktu dilihat ke dalam toko, nggak ada siapa-siapa. Gelap total. Ada juga yang dengar suara langkah kaki berlari-lari di lantai dalam toko. Padahal semua tahu toko itu dikunci rapat setiap malam. Yang paling bikin merinding, ada warga yang ngaku melihat bayangan perempuan di balik etalase kaca. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi begitu ditatap lebih lama, sosok itu lenyap begitu saja, hanya meninggalkan bekas embun dingin di kaca. Karena banyak laporan aneh, akhirnya Pak Wiryo mempekerjakan seorang satpam baru bernama Yanto. Ia seorang pria muda yang asalnya dari desa, dikenal pemberani. Kerjanya gampang kok, cuma jaga toko dari jam 10 malam sampai pagi. "Kalau ada apa-apa lapor sama saya," kata Pak Wiryo sambil tersenyum. Malam pertama Yanto jaga, ia masih santai. Duduk di kursi depan toko sambil ngopi dan main HP. Tapi sekitar tengah malam, ia mendengar suara ketukan dari dalam toko. Tok, tok, tok. "Loh, siapa itu? Kan nggak ada orang di dalam," gumamnya. Ia coba menyalakan senter, mengintip ke dalam lewat kaca. Kosong, tapi ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. "Tok, tok, tok." Yanto mulai nggak tenang. Ia berdiri mendekat lalu menempelkan telinga ke kaca. Dan saat itu juga dari dalam terdengar jeritan keras yang bikin jantung hampir copot. Suara itu terdengar tepat di telinganya. Padahal ia jelas lihat nggak ada siapa-siapa di dalam. Sontak Yanto mundur sambil teriak, "Astagfirullah." Sinar senter di tangannya bergetar. Dan dalam sekejap ia melihat bayangan hitam besar melintas di dalam toko. Bukan bayangan manusia, lebih mirip sosok tinggi besar dengan kepala seperti hewan. Malam itu juga Yanto langsung kabur dan besoknya ia nggak balik lagi. Katanya sakit, tapi orang-orang tahu sebenarnya ia ketakutan. Cerita tentang jeritan malam di toko emas itu menyebar cepat. Warga sekitar jadi makin resah. Beberapa pedagang kaki lima yang biasanya mangkal di sekitar toko pindah ke tempat lain. Daripada tiap malam dengar suara aneh, mending cari tempat lain aja. "Rezeki nggak bakal ketukar," kata salah satu pedagang. Bahkan ada ojek online yang mengaku kalau setiap lewat depan toko tengah malam, motornya selalu tiba-tiba berat. Mesinnya ngadat dan lampu depannya redup. Begitu sudah jauh dari toko, motornya normal lagi. Rahasia yang ditutup-tutupi meskipun banyak gosip dan cerita seram beredar. Anehnya, Pak Wiryo nggak pernah terlihat panik. Ia tetap ramah melayani pelanggan siang hari, tetap tersenyum seolah nggak ada apa-apa. Beberapa orang yang berani menyinggung soal suara jeritan itu selalu dijawab dengan kalimat yang sama. Mungkin cuma halusinasi kalian saja. Toko ini kan bangunannya tua, wajar kalau ada bunyi-bunyi aneh." Tapi tatapan matanya selalu dingin, membuat orang langsung diam dan nggak berani bertanya lagi. Puncak dari semua keanehan itu terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon. Beberapa warga yang kebetulan masih terjaga mengaku mendengar suara jeritan yang jauh lebih keras dari biasanya. Bukan cuma satu suara, tapi banyak suara sekaligus. Seperti teriakan orang-orang yang sedang disiksa. Suara laki-laki, perempuan, bahkan seperti anak kecil bercampur jadi satu.
Tolong, Emi. Sakit, jangan! Lepaskan aku. Jeritan itu menggema sampai ganggang kecil, membuat anjing-anjing kampung menggonggong ketakutan. Julius berani keluar rumah hanya untuk memastikan. Tapi begitu mendekat ke toko emas, suara itu mendadak berhenti. Sunyi, yang tersisa hanya bau menyengat seperti kemenyan terbakar, bercampur aroma anyir darah. Sejak malam itu, warga yakin betul kalau jeritan-jeritan itu bukan halusinasi. Ada sesuatu yang nyata, yang mengerikan yang terjadi di dalam toko emas tersebut. Dan meski semua orang ingin tahu kebenarannya, nggak ada satupun yang berani masuk ke dalam. Karena mereka sadar, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bersemayam di sana. Dari semua gosip yang beredar soal toko emas mulia, satu hal yang bikin orang makin penasaran adalah cerita dari orang dalam. Selama ini pegawai yang masih bekerja di sana jarang mau buka mulut. Entah karena takut, atau memang mereka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tapi suatu hari, seorang mantan pegawai bernama Suro akhirnya berani bicara. Suro adalah pria berusia sekitar 30-an. Dulunya ia bekerja di toko emas itu hampir 2 tahun. Dan dari luar banyak yang mengira ia keluar karena dapat kerjaan lebih baik. Tapi kenyataannya, alasan Suro berhenti jauh lebih menyeramkan. Cerita ini bermula ketika Suro tanpa sengaja bertemu dengan seorang jurnalis lokal di sebuah warung kopi. Jurnalis itu sedang mengulik tentang gosip toko emas angker. Dan Suro yang kebetulan duduk di meja sebelah ikut nimbrung. "Mas, saya ini dulu pegawai di toko itu. Kalau kamu mau tahu ceritanya, siap-siap aja." "Jangan kaget," kata Suro sambil menyalakan rokoknya. Wajahnya terlihat letih, matanya merah, seolah masih menyimpan trauma. Jurnalis itu menyalakan perekam di HP-nya, dan dia biarkan Suro bercerita. Menurut Suro, setiap malam Jumat ada kebiasaan aneh di toko emas itu. Semua pegawai dipulangkan lebih cepat. Tapi selalu ada 1 atau 2 orang yang dipanggil langsung oleh Pak Wiryo dengan alasan membantu bersih-bersih di ruang belakang. Awalnya, Suro mengira itu hal biasa. Sampai suatu malam giliran dia yang dipanggil. "Sur, bantuin saya sebentar ya di belakang. Ada barang yang harus diberesin," kata Pak Wiryo dengan suara tenang. Suro menuruti meski hatinya agak tidak enak. Dia mengikuti Pak Wiryo menuju pintu kayu besar di belakang toko. Dari situ, mereka menuruni tangga kecil yang lembab menuju ruang bawah tanah. Begitu pintu ditutup, suasana langsung berubah. Udara di sana terasa berat, dingin, bercampur bau kemenyan yang menyengat. Di ruangan bawah tanah itu, Suro melihat sesuatu yang tak pernah ia lupakan seumur hidup. Ruangan itu cukup luas, dengan dinding batu tua yang penuh coretan aneh. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dari kayu jati, penuh dengan sesajen. Bunga 7 rupa, dupa, kemenyan, kepala ayam, dan mangkuk berisi darah segar. Salah satu sudut ruangan, Suro melihat sebuah patung besar berbentuk makhluk hitam menyerupai manusia, tapi kepalanya seperti kerbau dengan tanduk panjang. Mata patung itu merah menyala, seolah hidup. Suro langsung merinding. Ia ingin lari, tapi Pak Wiryo menepuk pundaknya. "Jangan takut. Di malam ini kamu cuma lihat saja. Nanti kamu juga bakal terbiasa." Saat ritual dimulai, Suro mendengar suara aneh, seperti dengusan hewan besar, berat, dan serak. Suara itu datang dari balik patung kerbau hitam. Udara di ruangan semakin dingin, tapi keringat dingin membasahi tubuh Suro. Ia sempat melirik dan, demi Tuhan, ia melihat bayangan hitam raksasa perlahan keluar dari balik patung itu. Sosoknya tinggi, matanya merah menyala, dan tubuhnya dipenuhi bulu kasar. Makhluk itu bergerak pelan, tapi aura menakutkannya sangat kuat. Suro menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Malam itu, Pak Wiryo tidak sendiri. Ada seorang pegawai lain bernama Murni yang dipanggil juga. Perempuan muda, wajahnya pucat, tampak ketakutan. Pak Wiryo menyuruh Murni berdiri di depan meja kayu. Ia membaca mantra aneh dengan bahasa yang tidak dimengerti Suro. Semakin lama, suara Pak Wiryo semakin keras dan makhluk hitam itu semakin jelas wujudnya. Tiba-tiba, Murni menjerit. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu terjatuh keras di lantai. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Matanya terbelalak seolah melihat sesuatu yang mengerikan. "Sudah selesai," kata Pak Wiryo dengan nada tenang. Makhluk itu kembali menghilang ke balik patung, dan ruangan sunyi lagi.
Suro hanya bisa berdiri kaku. Tubuhnya gemetar hebat, lututnya lemas. Malam itu ia dipaksa membantu membersihkan lantai yang penuh darah. Besoknya, Murni tidak pernah terlihat lagi. Kata Pak Wiryo kepada pegawai lain, Murni sudah berhenti kerja dan pulang kampung. Tapi Suro tahu kebenarannya. Sejak malam itu, Suro tidak pernah bisa tidur nyenyak. Suara jeritan Murni terus menghantuinya. Bau darah dan kemenyan seakan menempel di hidungnya. Setiap malam Jumat, ketika ia tahu ada ritual lagi, ia selalu pura-pura sakit agar tidak dipanggil. Tapi rasa takut semakin besar. Risip naraw numbal. Ia juga bisa jadi korban. Akhirnya ia nekat kabur. Suatu pagi ia pura-pura izin pulang sebentar untuk urusan keluarga. Lalu tidak pernah kembali lagi. Dia ganti nomor HP, pindah kos dan berusaha melupakan semuanya. Tapi ia tahu dirinya tidak akan pernah benar-benar bebas dari bayangan itu. Saat Suro selesai bercerita di warung kopi, suasana jadi hening. Orang-orang yang mendengar hanya bisa saling berpandangan dengan wajah pucat. Mas, berarti korban itu bukan cuma satu? Tanya jurnalis itu dengan suara bergetar. Suro hanya mengangguk. Bukan satu, banyak. Dan setiap kali ada yang hilang, toko itu malah makin ramai. Itu harga dari perjanjian yang dia buat. Setelah itu Suro menunduk, mematikan rokoknya, lalu beranjak pergi. Tapi sebelum keluar, ia sempat berbisik pelan. Kalau kalian masih sayang nyawa, jangan pernah coba-coba masuk ke toko itu. Siang boleh ramai, tapi malam, itu bukan tempat manusia lagi. Cerita tentang toko emas mulia di Semarang memang sudah jadi buah bibir. Dari gosip soal pesugihan, kesaksian mantan pegawai, sampai cerita orang hilang, semuanya bikin bulu kuduk berdiri. Tapi yang paling bikin orang gemetar adalah pengalaman para pembeli yang katanya pernah diganggu setelah belanja di toko itu. Awalnya, banyak orang menganggap gosip itu cuma omong kosong. Masa iya, cuma beli gelang emas bisa bikin orang ketempelan? Tapi semakin lama semakin banyak cerita serupa yang bikin orang mulai percaya. Salah satu kisah datang dari keluarga muda bernama Andi dan istrinya, Rina. Mereka baru saja menikah dan ingin membeli sepasang cincin emas tambahan di toko itu. Saat masuk mereka disambut hangat oleh pegawai. Tapi entah kenapa suasana toko terasa lain. Rina sempat berbisik ke suaminya, "Mas, kok baunya aneh ya? Kayak bau dupa gitu." Andi mengira itu cuma wangi ruangan. Mereka tidak terlalu ambil pusing dan tetap memilih cincin. Setelah transaksi selesai, mereka pulang dengan hati senang. Tapi sejak malam pertama setelah membeli cincin itu, keanehan mulai terjadi. Rina terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di ruang tamu. Pelan teratur seolah ada orang berjalan mondar-mandir. Dia membangunkan suaminya, tapi saat diperiksa ruang tamu kosong. Malam berikutnya suara itu datang lagi. Tapi kali ini lebih jelas. Ada suara napas berat, seperti hewan besar yang sedang mendengus. Jendela bergoyang sendiri dan Rina merasa ada bayangan besar berdiri di sudut kamar. Ia ketakutan luar biasa. Dan yang lebih menyeramkan, cincin yang mereka beli dari toko itu tiba-tiba terasa dingin menusuk kulit, meski udara kamar sedang panas. Beberapa hari setelahnya, keduanya mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu mereka berada di ruang bawah tanah dengan cahaya redup. Di tengah ruangan, ada patung hitam besar dengan mata merah menyala. Dari balik patung itu muncul sosok hitam raksasa dengan tanduk panjang. Makhluk itu berjalan mendekat, menunduk ke arah mereka, lalu berbisik dengan suara berat, "Bayar." Dengan nyawa, Andi dan Rina selalu terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin bercucuran. Anehnya mereka berdua mengalami mimpi yang sama. Di malam yang sama, bukan cuma mimpi. Sejak hari itu, suasana rumah mereka berubah. Bau kemenyan sering muncul tiba-tiba tanpa alasan. Lampu kamar sering mati sendiri. Kadang-kadang Rina melihat bayangan hitam tinggi di cermin ketika ia sedang sendirian. Puncaknya terjadi satu malam ketika Rina sedang mencuci piring di dapur. Ia merasa ada orang yang berdiri tepat di belakangnya. Saat menoleh, ia melihat sosok hitam tinggi. Wajahnya menyerupai kerbau dengan mata merah yang menatap tajam. Rina menjerit sekencang-kencangnya. Andi yang berlari ke dapur hanya menemukan istrinya terduduk gemetar, sementara semua piring di rak jatuh berantakan. Karena tidak tahan, mereka akhirnya pergi ke seorang kiai di daerah Semarang. Kiai itu hanya melihat cincin yang mereka beli.
lalu menghela napas panjang. Ini barang bawaannya berat. Ada jin penjaga yang ikut dari toko itu. Kalau kalian terus simpan, rumah kalian nggak akan tenang. Kiai itu melakukan doa dan ritual untuk membersihkan cincin tersebut. Setelah itu ia menyarankan agar cincin tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan kalau bisa dikembalikan atau dibuang jauh-jauh. Setelah mengikuti saran itu, gangguan perlahan hilang. Tapi trauma Rina dan Andi tidak pernah pudar. Mereka bersumpah tidak akan pernah lagi membeli apapun dari toko emas itu. Bukan cuma Andi dan Rina. Ada juga cerita dari seorang pedagang pasar bernama Bulastri. Dia betul langsung emas kisi untuk anaknya dari toko itu. Nah, awalnya tidak ada apa-apa. Tapi anaknya yang masih SD tiba-tiba berubah. Jadi pendiam, sering melamun dan suka bicara sendiri. Kadang-kadang anak itu bilang, "Ibu, ada om besar di kamar. Dia suka duduk di pojokan." Bulastri ketakutan. Suatu malam ia sengaja tidur bersama anaknya. Dan benar saja, sekitar jam 2 pagi ia mendengar suara napas berat di dekat lemari. Saat ia menoleh, ada bayangan hitam besar dengan tanduk yang perlahan menghilang ke dinding. Sejak itu, gelang emas itu ia lepas dan dikubur jauh dari rumah. Aneh tapi nyata, setelah gelang itu dikubur, anaknya kembali normal. Cerita-cerita ini makin menambah gosip bahwa emas dari toko emas mulia bukan emas biasa. Duo yang percaya kalau setiap barang emas di sana sudah diberi penunggu. Bagian dari perjanjian pesugihan yang dijalankan pemilik toko. Katanya, makhluk itu menempel pada benda emas sebagai tanda tukar tambah. Semakin banyak emas yang terjual, semakin banyak pula tumbal yang harus dibayar. Kalau bukan pegawai, ya bisa saja pembelinya yang kena. Makin hari makin banyak orang yang menghindari toko itu. Tapi anehnya justru toko emas itu masih tetap ramai. Entah karena harganya selalu miring, atau karena orang-orang pura-pura tidak peduli dengan gosip. Padahal mereka yang sudah pernah mengalami gangguan tahu persis jumdiun harga yang tidak terlihat dari setiap gram emas yang keluar dari toko itu. Suro, mantan pegawai yang pernah cerita di warung kopi, juga menyinggung soal ini. Katanya, kalau kamu bawa pulang emas dari situ, artinya kamu bawa pulang bagian dari perjanjian. Dan kalau kamu nggak kuat, ya siap-siap aja diganggu. Ucapan itu seperti peringatan yang telat, karena sudah ada banyak pembeli yang terlanjur merasakan sendiri horor yang menempel pada emas-emas itu. Dari sekian banyak cerita menyeramkan tentang toko emas mulia di Semarang, bagian yang paling bikin orang penasaran adalah soal ruang bawah tanah. Tidak banyak yang tahu keberadaannya. Bahkan pegawai biasa pun jarang diajak ke sana. Tapi dari pengakuan Suro, mantan pegawai, jelas sekali bahwa ruang itu bukan ruangan biasa. Banyak orang percaya, justru disitulah sumber semua kekayaan dan teror berasal. Awal mula kecurigaan rumor tentang ruang bawah tanah pertama kali muncul dari pedagang sekitar. Beberapa kali, mereka melihat truk kecil datang malam-malam, menurunkan karung-karung besar ke belakang toko. Anehnya, barang itu tidak pernah terlihat keluar lagi. Ada juga cerita tukang parkir yang sempat dengar suara aneh dari balik toko, seperti suara hewan besar mendengus. Padahal jam itu toko sudah tutup dan gelap gulita. Tapi yang bikin gosip semakin kuat adalah ketika ada seorang teknisi listrik yang pernah dipanggil memperbaiki kabel di bagian belakang. Yurisau, sempat lihat tangga batu menurun ke bawah, tapi langsung dilarang keras oleh pegawai untuk mendekat. Bukan tempat orang luar, kata pegawai itu dengan wajah kaku. Sejak itu, semua orang penasaran, ada apa sebenarnya di bawah sana? Kesaksian Suro yang lebih detail Suro, yang pernah dipaksa ikut ritual di ruang bawah tanah, akhirnya memberi penjelasan lebih rinci. Menurutnya, ruang itu besar, lebih luas dari bangunan toko di atasnya. Dindingnya bukan semen modern, tapi batu kuno berlumut. Seolah ruang itu sudah ada sejak puluhan, bahkan ratusan tahun lalu. Di sana ada 3 bagian utama. Ruang altar, tempat patung kerbau hitam raksasa berdiri. Ruang sesajen, berisi meja kayu penuh dengan bunga, dupa, darah, dan kepala hewan. Ruang gelap, yang katanya tidak pernah dipakai pegawai biasa. Bagian ini selalu tertutup kain hitam, dan dari arah sana sering terdengar suara erangan aneh. Suro bilang, ia tidak berani menatap terlalu lama ke arah ruang gelap itu. Setiap kali ia menoleh, matanya seperti ditarik ke dalam kegelapan, seolah ada sesuatu yang hidup di sana.
Penjelasan orang pintar. Beberapa orang mencoba mencari tahu lewat dukun atau kiai. Salah satu kiai yang pernah dimintai pendapat mengatakan, kalau benar ada patung berkepala kerbau, itu kemungkinan lambang dari makhluk penjaga pesugihan kuno. Biasanya, perjanjiannya bukan sekadar uang dan tumbal, tapi juga tempat. Di ruang bawah tanah itu jadi gerbang, jadi pintu penghubung antara dunia manusia dengan dunia mereka. Dengan kata lain, ruang bawah tanah itu bukan sekadar ruangan, melainkan markas makhluk gaib yang selama ini memberi kekayaan pada Pak Wiryo. Pengalaman jurnalis kisah makin seram ketika seorang jurnalis nekat menyusup ke toko itu pada malam hari. Namanya Bayu, wartawan muda yang ambisius. Dia mendengar cerita Suro dan merasa ini bisa jadi berita besar. Suatu malam, Bayu berhasil menyelinap lewat pintu belakang toko. Dengan kamera kecil di tangan, ia menuruni tangga batu yang sempat dilihatnya sebelumnya. Di bawah sana, ia menemukan ruangan persis seperti yang digambarkan Suro. Bau kemenyan menusuk hidung, bercampur aroma anyir darah. Suasana sunyi, tapi dingin menusuk tulang. Bayu berusaha merekam, tapi tiba-tiba lampu kameranya bergetar dan mati sendiri. Dia panik, mencoba menyalakan lagi, tapi gagal. Saat itulah ia mendengar suara berat seperti napas makhluk besar. Bayu gemetar, keringat dingin bercucuran. Dari arah ruang gelap perlahan muncul 2 titik merah menyala. Matanya! Makhluk itu melihat langsung ke arahnya. Bayu lari terbirit-birit naik tangga, hampir jatuh. Sesampainya di luar, ia tersungkur ke tanah, megap-megap dan tidak berani menoleh lagi. Sejak kejadian itu, Bayu sakit parah berbulan-bulan. Badannya kurus, wajahnya pucat. Dia bilang, setiap malam mimpi buruknya selalu sama. Ia ditarik kembali ke ruang bawah tanah, dipaksa sujud di depan patung kerbau hitam. Akhirnya, jadi berhenti dari pekerjaannya sebagai wartawan dan menghilang entah kemana. Fungsi ruang bawah tanah dari semua kesaksian, jelas bahwa ruang bawah tanah bukan sekadar tempat ritual. Yoi adalah pusat perjanjian. Di sana Pak Wiryo memanggil makhluk gaib penjaga toko emasnya. Di sana pula tumbal diberikan, entah berupa darah hewan atau bahkan manusia. Dan emas-emas yang dijual di toko didoakan. Jadi seater penunggu agar membawa energi tertentu. Itulah sebabnya, setiap pembeli yang membawa pulang emas, sebenarnya membawa pulang bagian dari energi ruang bawah tanah itu. Rahasia yang tidak pernah terbongkar yang lebih menyeramkan, kata Suro, ruang bawah tanah itu punya lorong rahasia. Ia pernah sekilas melihat pintu kecil di balik kain hitam yang menutupi ruang gelap. Katanya lorong itu tembus keluar kota. Entah kemana. Mungkin itu sebabnya setiap ada pegawai yang hilang, polisi tidak pernah menemukan jejaknya. Bisa jadi mereka dibawa lewat lorong itu, dijadikan tumbal di tempat yang tidak pernah terungkap. Hingga kini, tidak ada yang berani memastikan. Karena setiap orang yang pernah mencoba mengulik lebih dalam, selalu berakhir sakit, hilang, atau gila. Puncak misteri yang paling bikin merinding, menurut gosip yang beredar, setiap tengah malam di malam Jumat Kliwon, dari balik tanah di sekitar toko, orang-orang sekitar sering mendengar suara gamelan Jawa samar-samar. Bukan suara dari dunia manusia, nada-nadanya berat, pelan, dan bikin bulu kuduk berdiri. Ada yang bersumpah pernah melihat bayangan hitam besar keluar dari tanah di belakang toko, lalu menghilang begitu saja. Semua itu semakin memperkuat dugaan. Ruang bawah tanah toko emas itu bukan sekadar ruangan. Itu adalah pintu ke dunia lain, yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah menjual jiwa demi kekayaan. Dan Pak Wiryo adalah orang yang memegang kuncinya. Cerita tentang toko emas mulia memang sudah lama jadi misteri menakutkan di Semarang. Dari gosip pembeli ketempelan, mantan pegawai yang hilang, sampai kisah ruang bawah tanah yang menyeramkan, semuanya hanya mengarah pada satu nama, Pak Wiryo, sang pemilik. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai pengusaha sukses, dermawan bahkan disegani banyak orang. Tapi di balik semua itu, sedikit demi sedikit kebenaran mulai terkuak. Kejanggalan yang tidak bisa ditutupi orang-orang mulai sadar. Ada pola aneh di sekitar toko emas itu. Setiap kali ada orang yang menghilang, justru tak lama kemudian toko semakin ramai. Dagangan makin laris, dan harga emas di sana selalu lebih murah dibanding toko lain. Lebih menyeramkan lagi,
Banyak tiliwara yang mengaku kehilangan anak saudara atau kerabat terakhir terlihat di sekitar toko itu. Tapi ketika dilaporkan ke polisi, semua seperti mentok. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Bahkan CCTV toko konon selalu tidak berfungsi saat kejadian. Lama-kelamaan masyarakat sekitar mulai resah. Tapi karena takut, mereka memilih diam. Seorang kiai yang menantang ketakutan itu bertahan lama. Sampai akhirnya datang seorang kiai sepuh dari luar kota. Namanya Kiai Rofik, dikenal berani menghadapi tempat-tempat angker dan praktik pesugihan. Kiai ini mendengar sendiri cerita dari korban-korban yang selamat. Ia pun berniat menolong, meski tahu taruhannya besar. Suatu malam ditemani beberapa santri, Kiai Rofik mendatangi toko emas itu. Ia berdiri di depan pintu sambil melantunkan doa. Tiba-tiba, kaca toko bergetar hebat seperti ada gempa kecil. Dari dalam terdengar suara berat, napas panjang, dan bau kemenyan menyengat keluar sampai ke jalanan. Santri-santri mulai ketakutan, tapi Kiai Rofik tetap tegak, membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Tiba-tiba lampu jalan padam, hanya suara doa yang terdengar di kegelapan itu. Terbukanya ruang bawah tanah konfrontasi. Malam itu membuat sebuah kejadian besar. Menurut saksi mata, pintu belakang toko tiba-tiba terbuka sendiri. Dari sana terlihat jelas tangga batu menuju ke bawah tanah. Warga yang ikut menyaksikan merinding ketakutan. Mereka beramai-ramai mundur. Tapi Kiai Rofik justru melangkah maju, menyalakan lampu minyak, dan menuruni tangga itu. Santrinya sempat melarang. Tapi Kiai berkata, kalau ruang ini tidak ditutup akan terus ada korban. Biarlah saya yang masuk. Begitu ia sampai ke bawah, udara langsung berat. Patung kerbau hitam raksasa itu berdiri kokoh di depan mata. Matanya merah menyala, seolah hidup. Suara gamelan samar-samar terdengar dari balik dinding. Pertarungan di ruang altar di depan altar. Pak Wiryo sudah berdiri. Wajahnya pucat tapi matanya penuh dendam. Dia memegang keris kecil, tubuhnya gemetar. Dan di belakangnya bayangan hitam besar perlahan muncul. Makhluk kerbau raksasa penjaga pesugihan itu. Ini bukan urusanmu, Kiai. Pergi sebelum terlambat. Teriak Pak Wiryo dengan suara bergetar. Tapi Kiai Rofik tidak bergeming. Dia terus membaca doa. Suaranya semakin keras, bergema memenuhi ruangan. Makhluk itu menggeram, tanah bergetar, dan udara semakin dingin. Pak Wiryo berusaha melawan dengan bacaan mantra yang ia hafal. Tapi semakin lama, tubuhnya melemah. Keris di tangannya jatuh, dan ia terhuyung. Makhluk hitam itu meraung keras seolah marah karena perjanjian mereka diganggu. Suaranya begitu memekakkan, sampai warga di luar toko pun mendengarnya. Kejatuhan Pak Wiryo dalam kekacauan itu, tubuh Pak Wiryo tiba-tiba terangkat ke udara, melayang di depan patung kerbau. Matanya melotot, mulutnya berteriak minta tolong, aku belum siap. Jangan bawa aku. Tapi terlambat. Bayangan hitam itu langsung membungkus tubuhnya, menariknya masuk ke dalam patung. Jeritan terakhirnya menggema panjang lalu hening. Ketika patung itu berhenti bergetar, Pak Wiryo sudah tidak ada lagi. Ia seolah ditelan bulat-bulat oleh makhluk yang selama ini memberinya kekayaan. Runtuhnya toko emas tak lama setelah itu, ruang bawah tanah bergetar hebat. Dinding batu mulai retak, debu berjatuhan dari langit-langit. Kiai Rofik segera keluar sambil menyeret santri-santrinya. Begitu mereka mencapai luar, suara gemuruh keras terdengar. Lantai toko retak, kaca pecah berhamburan. Jemida seluruh bangunan runtuh perlahan, seperti ditelan bumi. Warga hanya bisa menatap ngeri, melihat toko emas yang dulu begitu megah kini berubah jadi puing berdebu. Sejak malam itu, toko emas mulia tidak pernah ada lagi. Yang tersisa hanyalah lahan kosong dengan puing-puing hitam gosong. Warisan ketakutan meskipun toko itu sudah hancur, warga tetap percaya kalau bekas tanahnya masih menyimpan sesuatu. Banyak yang bilang kalau malam Jumat Kliwon lewat sana, mereka bisa mendengar suara gamelan samar atau mencium bau kemenyan menyengat. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan hitam bertanduk berjalan sebentar, lalu menghilang ke tanah. Kiai Rofik sendiri berpesan, tanah ini tidak boleh dipakai apa-apa lagi. Biarkan kosong, agar tidak ada lagi yang terikat dengan perjanjian lama. Dan sampai hari ini, lahan itu tetap dibiarkan terbengkalai. Orang-orang hanya berani melewati, tapi tidak pernah berani berhenti terlalu lama.
akhir yang membekas kejatuhan toko emas itu menjadi cerita turun-temurun di Semarang. Orang-orang menjadikannya pelajaran bahwa kekayaan instan yang didapat lewat jalan pesugihan pasti akan berakhir tragis. Pak Wiryo, yang dulu dihormati banyak orang, kini hanya dikenang sebagai sosok yang ditelan perjanjiannya sendiri. Dan bagi mereka yang pernah membeli emas dari sana, sebagian masih mengaku kadang diganggu mimpi buruk. Selilah sida ikatan yang belum sepenuhnya putus. Sampai sekarang, misteri ruang bawah tanah toko emas itu masih menghantui, meski bangunannya sudah lama tiada. Itulah kisah menyeramkan tentang pesugihan toko emas di Semarang. Dari luar terlihat mewah dan penuh kejayaan, tapi ternyata di dalamnya menyimpan kengerian yang sulit dibayangkan. Kisah ini jadi pengingat buat kita semua, kalau kekayaan instan yang datang dari jalan sesat, pasti berakhir dengan petaka. Jadi kalau teman-teman lewat Semarang dan melihat bangunan bekas toko emas terbengkalai, jangan pernah coba-coba masuk sendirian. Terima kasih sudah menonton channel Raya Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.